Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul ghufran, marhaban ya syahrul Quran. Marhaban ya syahrul mubarak insyaallah. Alhamdulillah, kita semua Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah untuk memetik kelezatan di bulan Ramadan ini, insyaallah. Amin. Dengan kita memperhatikan yaitu keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Untuk apa? Untuk diaplikasikan di dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Kita aplikasikan di ketaatan kita. Di bulan Ramadan kita tarbiyah, ya, kita terus khair. Nah, di bulan sesudah Ramadan sampai Ramadan yang tahun depan kita aplikasikan. Ada kalanya ya, bulan Ramadan itu ikon yang paling penting bulan Ramadan itu bukan puasa saja ya. Jadi ikon, jadi lamun bahasa Sunda maka karen. Karen di bulan Ramadan ini adalah yang pertama kita puasa, yang kedua kita qiyam tarawih, kemudian yang ketiga kita menghatamkan Al-Quran, kemudian yang keempat kita yaitu sholat berjamaahnya lebih giat. Sholat jamaahnya lebih giat, lebih kita rajin. Emang sholat jamaah itu penting di setiap, bukan di bulan Ramadan kita berjamaah harus, tapi di bulan Ramadan ini kita harus lebih giat ya. Kemudian yang kelima ikon atau kekaren Ramadan yang kelima adalah gemar bersedekah. Ini sedekah yang luar biasa. Lanjut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masyaallah. Innal ladzina sanya jalma-jalma qalu anu ngucap ya ladina rabbunallah pangeran Nabi Allah sumastaqamu tul istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun ke atas jalma-jalma teh malaikat ke atas ladina malaikat ala takhafu lasieun wala tahjanu jeung ulah langsa wa asiru jeung kudu bunga anjeun bil jannati allati kuntum tu'adun ku surga anu dijanjikeun ku Allah pikeun anjeun kabeh. Masyaallah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka yaitu meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah dalam pendiriannya, anceg, mantap, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih dan gembiralah kalian dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini luar biasa banget ya, luar biasa. Orang-orang yang beriman, orang yang hidup imannya, hidup hatinya senantiasa amalun bi taatillah ala nurin minallah raja'a sawabillah wa tarku masyiatillah ala nurin minallah mahabbata adabillah. Kemudian tasdiqun bil qalbi iqrarun bil lisan amalun bil arkan. Masyaallah, hidup hatinya senantiasa tidak ada keraguan dalam beriman kepada Allah. Sangat luar biasa ini. Janji Allah adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau? Jadi ayat ini ya, ayat Fussilat ayat 30 ini adalah yaitu mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya sikap istiqomah. Penting sikap istiqomah, konsisten, kompeten, continue, konsekuen, ya banyak. Jadi kita istiqomah. Makanya kata Rasul begini, haitsu mastastaqim yudrikhumullahu najzahan. Masya Allah. Kalau sekiranya kamu istiqomah dalam ketaatan, ya, dalam syariat Allah, dalam kebaikan, dalam tingkah yang bagaimanapun keadaan, walaupun dalam terpaksa, tapi kamu istiqomah, yudrikumullahu najzahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan najah. Najah itu kemuliaan. Ini munajah itu orang yang mulia ya. Udah mulia, udah namanya munajah, kemudian kegiatannya misalkan giat beribadah, waduh luar biasa itu. Istiqomah lagi, nah, itu munajah itu artinya kemuliaan. Jadi orang yang istiqomah akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Makanya kita harus istiqomah ya. Apa itu istiqomah?
Al istiqomatu ayasbutul insan ala syariatillah. Istiqomah adalah keteguhan seseorang dalam menjalankan ajaran Islam, syariat Allah. Nah, ini teguh hatinya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak goyah, tidak bimbang, tidak ragu. Nah, luar biasa ya, Masya Allah. Sangat luar biasa. Mengapa materi tentang istiqomah ini harus kita jelaskan? Harus kita sampaikan? Karena penting ini materi istiqomah. Karena Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, ya, Qul amantu billah sumastaqim. Qul amantu billah, qul, katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian digaris bawahi, sumastaqim, istiqomah dalam keimanan. Kalau kita bilang qul amantu billah, saya beriman kepada Allah, tapi kata Nabi harus sumastaqim. Kalau cuma qul amantu billah, kadangkala manusia imannya goyah. Besok-besok ada yang ngasih Avanza atau Robicon, dia suruh pindah akidah, pindah agama. Bisa saja kalau cuma iman sama Allah, tidak dibarengi dengan istiqomah. Maka pentingnya kata Nabi istiqomah. Haitsu mastaqim yudrikumullahu najah. Sekiranya Anda istiqomah, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Kalau kamu istiqomah dimanapun haliah dunia saja, kamu istiqomah dalam satu tempat, maka akan ketemu dengan kebahagiaan. Kalau kamu celek sini, celek sana, kapan kamu akan ketemu kebahagiaan? Ya, di situ tetap sedikit sampai kita menjalani ya huru-haranya, kesusahannya, wah pahitnya. Nah, kalau kamu bisa tetap di sana, kamu bisa lalui semua dan kamu akan menemukan kebahagiaan. Masya Allah. Nah, itu kata Rasul ya. Qul amantu billah sumastaqim. Katakan, aku iman pada Allah, cuma digaris bawahi harus istiqomah. Kalau orang istiqomah tidak akan ke bawah arah, tidak akan luak reok akidahnya. Ya. Ibarat angin di gunung ya. Ibarat angin, ya, kita sebagai pohon bambu misalkan, pohon bambu kecil di atas gunung. Kalau orang gak istiqomah, nah, leok sini angin kena ke bawah, leok sini ke bawah. Tapi kalau istiqomah anceg, walaupun angin sini angin sana terus ya tetap ya anceg ageh. Nah, Masya Allah, itu akan menemukan kebahagiaan. Tumbuh di anaknya, anak bambu itu ya, semakin kuat, Masya Allah. Keimanannya semakin tumbuh di hati ya, walaupun kena bentaran, rayuan, godaan dan sebagainya, tetap istiqomah. Seperti itu ya. Oleh karena itu ayat tentang dasar kewajiban, yaitu tentang kita wajib puasa, makanya Allah memanggil dengan harfu nida dan alfiyah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian melaksanakan ibadah sahur puasa. Nah, itu Masya Allah. Jadi jangan kita mengaku umat Islam tapi kita tidak puasa. Islamnya cuma KTP saja nih, Masya Allah. Hati-hati, sayang ya, hati-hati, jangan cuma Islam KTP saja. Orang bulan puasa ngepluk, ngerokok, walaupun ngumpet tapi Allah lihat. Ya, jangan ya. Nah, Masya Allah, masyarakat muslimin ajallahu wa iyyakum, sebagian dari kita ya memahami hakikat ibadah khusus di bulan Ramadan ini adalah puasa saja. Nah, sebagian kita memahami bahwa ibadah puasa Ramadan itu puasa saja, bukan, banyak. Di antaranya ada tadi yaitu sholat taraweh, qiyam, ya. Kemudian hatam Al-Quran, baik secara sendiri atau berjamaah hatamnya. Kemudian di berjamaahnya semakin digiatkan lagi, semakin rajin lagi itu berjamaahnya. Kemudian sedekahnya harus jor-joran, fakir miskin, anak yatim, doa apa, kasih. Ya, apabila itu orang kaya diaplikasikan bukan cuma di bulan Ramadan saja, itu luar biasa ya. Ya, fakir miskin yatim itu gak kesusahan. Makanya nih luar biasa, ajang jadi kesempatan ya. Nah ini pada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapat dari ibadah saum tersebut. Yang pertama adalah yaitu qiyamul Ramadan ya. Pertama saum dulu, man shoma Ramadanan imanan, man sisa bejal man shoma anu puasa yasiman Ramadanan dina bulan Ramadan imanan beriman karena Allah wa tisaban jeung karena Allah intisaban dan gufirallahu ma taqaddama min danbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian tentang qiyam, ya qiyam Ramadan tarawih. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berdiri salat tarawih di bulan Ramadan
karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, ini double kita dikasih sama Allah di pahala. Laksanakan sholat berjamaah fardu, laksanakan puasa siangnya, kemudian qiyamul Ramadan itu tarawih, itu double pokoknya, pahala banyak dihasilkan. Nah, kemudian selain ibadah sholat, ibadah saum dan tarawih, kemudian aja juga yaitu ikon yang paling utama ada ikon. Nah, ikon itu apa? Ikon itu adalah kalau bahasa Sunda tadi ciciren. Nah, adalah yaitu juga membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Target bulan Ramadan ini saya hatam 5 kali. Makanya sebelum datangnya puasa, udah dilatih baca Al-Qurannya. Nah, 3 hari masuk Ramadan, ini dia tadarus Al-Qurannya udah nyampe ke surah misalkan Tabarok. Masya Allah, itu luar biasa. Kamu terus. Nah, ini pahalanya luar biasa. Ini ladang pahala yang sangat banyak untuk orang-orang seperti itu. Kemudian sholat fardu, ya. Sholat fardu di bulan Ramadan ini kita giatkan lagi supaya kita tarbiyah, karena ini bulan tarbiyah, bulan kita pendidikan kita semakin lebih baik kalau kita dididik di sini, dikejar terus lebih baik. Ya, jangan sampai kita pas keluar dari Ramadan kita jangan sampai tinggal kegiatan tersebut, kegirohan tersebut harus kita bawa ke bulan-bulan selain bulan Ramadan. Semangat di bulan yang lain, semangat sampai ketemu Ramadan lagi. Nah, seperti itu, Masya Allah. Assalamualaikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, ya, bulan Ramadan itu adalah bulan sedekah. Jangan lupa nih pelit-pelit ya. Tapi jangan bilang bulan Ramadan bulan sedekah. Orang mau sedekah nunggu bulan Ramadan kelamaan. Sedekah itu setiap hari kita sedekah. Ya. Kalau nunggu bulan Ramadan kita tahu umurnya mungkin gak nyampe bulan Ramadan depan ya. Maka jadikan bulan Ramadan ini bulan terakhir supaya kita lebih giat dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan ini merupakan bulan yaitu menabur kasih sayang. Tabur kasih sayang, ya, saling berbagi, saling ulah koret lah, ngirim dulur ngirim ke dulur, lanjut ngirim ke adik, kamu anak ngirim ke kolot. Jadi tradisi zaman dulu jadi tradisi. Kemudian anak yatim, fakir miskin itu apa? Kita beri, ya. Nah, ini fakir miskin kita kasih, anak yatim. Nah, ini orang-orang kaya nih, orang-orang agnia harus sadar bahwa harta mereka ini bukan muklis, bukan harta mereka sendiri, tapi ada hak-hak anak yatim, fakir miskin, orang-orang lemah. Nah, itu seperti itu. Jadi silahkan orang-orang kaya, ya, keluarkan harta kalian untuk anak-anak, untuk yatim, insya Allah, karena harta yang kita keluarkan itulah yang akan kita menolong nanti di akhirat. Jangan takut kita miskin karena sedekah itu akan menambahkan harta. Seperti itu ya. Nah, oke. Masya Allah. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu fisik yang kuat, ya. Kemudian keimanan yang bisa istiqomah sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dari awal sampai akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.